Halo, salam kenal. Gue Dita. Gue seorang penulis dan juga ilustrator. Gue Nicholas, gue management consultant di Jakarta. Oh, gue Jason. Sekarang di Jakarta kerja sebagai ya product manager di salah satu startup. Gue Dedi. Gue sekarang kerja sebagai marketing juga di Jakarta juga. Gue dulu kuliahnya di UC Berkeley di US. Ya. Jadi gue dulu S1 dan fortunately juga S2 di sana juga. Oh, Iya. gimana rasanya kuliah di luar negeri? Um, Kan itu multicultural banget kan, Iya, jadi iya, kayak iya. pasti ada experience Mungkin, yang iya. buat lo berkesan banget juga gitu loh, Nik. Mungkin ya buat gue, karena gue udah ngerasain jadi mungkin agak indifferent gitu ya. Cuma mungkin gue bisa ngerasa sih kayak nggak buka perspektif banget, kayak ketemu orang-orang kayak yang di Indo kayak oh banyak bule gitu kan. Jadi beda aja sih karena lo ketemu orang-orang dari luar negeri juga. Mungkin beberapa teman gue yang dari Indo juga ada dari Surabaya, dari kota-kota lain. Jadi ya Diversity banget ya. diverse banget ya. Kalau gue bisa memilih gue mau kuliah di mana dengan biaya yang disediakan, mungkin gue pengen kuliah di Aussie sih. Terus kayak di sana kan banyak ya university yang juga desainnya bagus gitu, atau kayak di Finland gitu, atau kayak di tempat-tempat lain yang kayak, atau kayak di Jepang gitu. Jadi pada saat gue tuh kan punya teman-teman yang kuliah di Jepang juga gitu loh, kayak mereka cerita, iya di Jepang ini seru-seru kayak ya Allah, gue tuh cuma bisa nonton dari Instagram story, dari vlognya mereka gitu. Ya dulu pas kecil ya lumayan sering sih kayak liburan bareng keluarga gitu. Tapi ya mostly di Asia aja sih, kayak Singapura, Malaysia, Hong Kong gitu-gitu sih paling. Kalau lu gimana? Keluarga sebenarnya jarang banget liburan. Dia tuh kayak, keluarga gue tuh kayak petani gitu ya. Ya kebanyakan menghabiskan waktunya tuh kayak di ladang, buat bertani gitu. Paling kalau liburan sih anak-anak doang, misalkan motoran bareng kayak gitu-gitu. Gue tinggal di daerah yang apa ya, gunung banget gitu ya. Akses informasi untuk daerah-daerah di luar gitu tuh masih dikit banget. Circle gue tuh juga circle yang nggak kepikiran gitu untuk ke luar negeri gitu ya. Sebenarnya jadi nyokap gue kemarin ada kebutuhan finansial yang akhirnya minjem nama gue untuk minjem sejumlah uang ke bank, which like it's almost half of $1 billion. Terus kayak my family juga kayak it's kinda hard to pay it, jadi kayak gue bantuin juga. Jadi kayak ada momen-momen kalau tahun-tahun lalu tuh gue bisa nabung gitu, gue bisa nyiapin dana darurat, gue bisa beli apa aja, gue bisa istilahnya jalan-jalan gitu. Sekarang tuh setiap bulan gue langsung setor ke bank gitu, gue kasih adik gue gitu, dan hal-hal kayak gitu. Jadi this kind of debt yang lumayan bikin gue terbebani gitu, karena kalau kebetulan kan gue di daerah kan, jadi secara biaya hidup nggak yang besar-besar banget, cuma hal itu yang bikin gue lumayan terbebani sekarang gitu. Pernah sih kayak kayak mungkin kayak khawatirnya kayak mungkin lebih kayak ke pressure kayak gimana nanti kalau gue juga nggak bisa sekolahin anak gue di luar negeri gitu-gitu sih. Lebih kayak ke khawatir ya ngecewain mereka aja gitu sih. Tapi ya selalu do my best aja gitu sih in term of kayak financially gitu sih. Untuk sekarang sumber penghasilan gue cuma dari penghasilan dari kerjaan gue sekarang. Puji syukur sih penghasilan gue yang sekarang tuh cukup untuk gue hidup di Jakarta, untuk investasi juga cukup, dan ya ngebantu orang tua juga sih. Itu
alhamdulillah udah cukup sekarang gitu. Jadi kayak kondisi finansial sekarang terjaga sih secara pribadi gitu. Kemarin kan gue tuh kayak belajar finance sendiri juga gitu kan, kayak oh ternyata kalau kita nggak mau ngerepotin anak kita itu kita harus nyiapin dana pensiun gitu, kita nyiapin dana darurat, something like that gitu. Soalnya kayak pada saat kemarin gue chaos, gue nggak punya dana darurat dan apa-apa gitu kan, itu kayak merepotkan gue, merepotkan teman-teman gue juga gitu. Itu salah satu yang gue pikirin, karena kayak orang tua gue tidak punya dana pensiun, akhirnya ya jadi merepotkan ke gue gitu secara tidak langsung. Jadi yang salah satu pengen gue siapkan adalah si dana-dana yang important ini. Kalau dari gua untuk ya my mom and my dad gitu, thank you banget sih untuk supportnya selama ini, udah bisa sekolahin dari SD sampai kuliah, sampai kayak S1-nya selesai dengan lancar gitu, dan juga udah ada opportunity bisa kuliah di luar negeri juga. Ya grateful aja sih untuk itu sih.